Ya, assalamualaikum buat proses-prosesku. Sebelum cerita kita intermezzo, kita lihat apa ya, seni tradisional. Jadi ini kondisi rumah seperti kayak gini. Sorry. Ya, buat sekedar intermezzo aja proses. Sekali lagi, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu selalu buat proses-prosesku ya. Ini kisah real tahun 90-an di Kecamatan M, Kabupaten D. Semua tak samarin, nggak akan tak sebut desa, nggak akan tak sebut korban dari mana atau gimana. Yang pasti ini real, soalnya aku ngalamin. Aku sendiri yang ngalamin, tapi nggak aku sendiri yang ngalamin, banyak orang kampung juga soalnya. Pada waktu itu di Suara Merdeka, aku cari artikel bro, tapi susah. Tak telusuri lewat Google, itu nggak ada artikel itu. Dulu di Suara Merdeka dengan headline sehabis melayat pulang ganti dilayat, judulnya seperti itu. Saya masih ingat Pak. Itu entah dulu di Suara Merdeka atau di itu ya, majalah Kosmos Misteri itu ya, kayaknya pokoknya kayak di majalah lah, kayak di koran gitu. Kejadian gini. Jadi ada satu penumpang, bukan satu penumpang, satu angkutan dengan berisi 14 penumpang. Itu 14 itu terhitung sama, karena di situ juga ada anak kecil yang usianya mungkin masih 1 atau 2 tahunan. Itu mereka melayat, kita ringkas cerita. Sehabis melayat mereka pulang, itu melewati rel kereta yang zaman waktu itu belum ada palang keretanya, tapi udah ada kayak tandanya. Jadi nggak ada palang tapi ada tandanya itu loh, yang suara sama kayak lampu. Bukan kebetulan sih, mungkin
karena dikira keretanya itu masih jauh, ini angkutan pikirin terobos. Nah, kan tahu sendiri Bu, saat kereta sudah mau mendekati nggak usah kereta sudah mendekati lah, setiap rel itu mengandung daya magnet yang tinggi. Apalagi kalau untuk mobil-mobil tua yang ditakutkan daya magnetnya itu akan mengganggu mesin, dan itu terjadi sampai akhirnya angkutan itu macet di tengah rel, persis di tengah rel. Itu si kernet udah sempet turun, dia melambai-lambai gitu kan, karena keretanya udah mulai kelihatan meskipun udah jarak jauh. Tapi kereta yang melintas ini kereta eksekutif, dan tahu sendiri kecepatan kereta eksekutif itu kayak apa, dan aku nggak akan sebut keretanya apa. Nah, di starter nggak bisa, di itu nggak bisa, macet, dan si kernet ini masuk lagi. Yang tak heran, dia masuk lagi ke dalam angkutan, selang berapa menit, mungkin nggak ada menit, mungkin detik, akhirnya terjadilah benturan, atau kereta itu menabrak Daihatsu itu, angkutan itu terseret hingga hampir 1 km dan berhenti persis 400 meter di belakang rumahku. 400 meteran belakang rumah. Pada waktu itu aku heran gini, orang kamu pada berlarian, karena aku anak kecil waktu itu kan. Orang kamu ada berlarian, karena aku anak kecil penasaran dong, ikut lari, karena kan pasti ngelewatin rumahku larinya. Sampai ada aku penasaran ngikutin, dan belum pernah aku jumpain yang ngeri ini bagiku. Itu 14 korban itu meninggal dunia dengan tubuh yang udah berserakan kemana-mana, otak berkejajaran, ada yang badan udah kepisah, terus udah ada yang kepalanya nggak ditemukan. Karena waktu itu aku meskipun masih kecil ikut bantuin mungutin, terus bagian ada yang ditutup pakai daun pisang sebelum dievakuasi. Sampai akhirnya tim evakuasi datang, aku ngeliat, beneran aku ngeliat, aku ngeliat dengan mata kepalaku sendiri. Dan itu bikin aku hampir seminggu aku mau makan tuh rasanya nggak ketelen, tidur pun kebayang-bayang. Dan setelah kejadian itu, di cerita sebelumnya aku pernah cerita ya, kalau ibuku setiap malam tuh kadang ngapal Al-Quran.
terus jikir gitu. Nah di depan rumahku yang utama itu, di depannya dibangun kayak pendopo dengan tinggi papan jatinya itu cuma setengah badan. Nah di depan pendopo itu ada kayu panjang buat kalau kita siang sore duduk-duduk santai itulah. Itu setelah kejadian itu hampir setiap malam ibu itu zikir hafal Quran, ngapal Quran di situ. Tapi kadang zikirnya berhenti, dia kayak ngomong sendiri, beneran kayak ngomong sendiri. Sekali aku lihat nggak ada orang, terus besoknya 2 kali aku lihat nggak ada. Cuman beberapa kali aku dengar satu yang bener-bener jelas di telingaku ini. Ibu gini, kalau di bahasa Indonesia ini tuh kenapa ada urusan dunia yang belum terselesaikan kan, atau pengen cari jalan pulang. Nah setelah itu aku lihat ibu yang tadinya pegang tasbih atau diem kayak patung, bener-bener diem kayak patung. Cuman karena rasa penasaranku, aku antara rasa penasaran dan rasa takut ya Bu, aku diem aja. Setelah itu aku masuk rumah dan besok-besoknya mulai santer kan. Waktu itu tahu nyuluh tuh kita nyari katak atau nyari belut cuman pakai petromak di persawahan, kadang sampai ke pinggir-pinggir rel gitu kan. Nah itu ada orang kampungku terus orang kampung lain itu pas nyuluh dia itu katanya ditemuin gembung tapi tanpa kepala. Kan aku udah cerita itu waktu pas kejadian itu ada yang kepalanya kepisah lah, ada yang udah kepalanya ndak utuh lah. Nah, itu di kayak dia minta tolong suruh nyariin kepalanya, karena kepalanya emang nggak ditemukan waktu itu. Karena aku nggak ngikutin kelanjutannya kan, entah karena di berita simpang siur kepalanya udah ketemu atau belum. Itu sampai akhirnya cerita-cerita yang lain timbul. Ada orang yang di rel itu kan ada buk, jadi rel terus nanti ada buk 1, buk 2, buk 3. Buk itu kayak jembatan rel yang bawahnya sungai, terus samping-sampingnya kayak beton jembatan yang gak tinggi-tinggi banget tuh, yang buat cuman buat duduk-duduk lah, itu namanya buk. Lah tetanggaku yang cerita itu pas waktu dia mau mancing malam-malam di bawah itu ngedenger cewek nangis dan dicari. Heranku dicari di tempat yang seperti itu, yang kanan kiri notabene nggak ada rumah,
cuman kebun dan persawahan aja dicari, ketemulah akhirnya. Ya prosesku bisa bayangin sendiri apa yang ditemuin sama si tetanggaku ini. Dan gangguan seperti itu tuh setelah kejadian sering banget, dan sesering itu juga ibuku setiap malam di depan pendopo itu tadi kayak ngomong sendiri, terus tahu-tahu nanti diem kayak patung, setelah dikit diem kayak patung. Entah ya percaya ndak percaya sih, antara kata neng Rogo Sukmo untuk ngebantu yang tadi masih nyari jalan pulang, atau masih ada urusan yang belum terselesaikan di dunia. Mungkin seperti itu gambaranku ya. Setelah itu kampung itu mulai tenang. Setelah lama kelamaan udah mulai tenang gitu kan. Itu ada lagi santer yang orang sana nyebutnya kemamang, kayak bola api yang bukan banaspati ya, bola api gitu kecil, tapi dia nyerang saat kita ketemu, dia pasti langsung nyerang, dan saat kita lari dia ngejar. Santer kemamang itu tadi. Dan di inti cerita ini sih sebenarnya gini, bro. Setelah 14 korban tadi mungkin udah tenang dan urusan dunianya, mungkin ada jin lain yang memanfaatkan tragedi itu dengan tipu muslihatnya dan lain sebagainya sih, kita nggak tahu. Yang pasti di akhir cerita ini, ayo mari saya minta bantuannya, minta doanya Al-Fatihah buat para korban tersebut. Semoga tenang di alam sana dan terima di sisi Tuhan. Bisa minta waktunya kita Al-Fatihah sebentar. Al-Fatihah. Ya mungkin cukup sekian dulu ya bro ya, prosesku ya. Sorry nih, mungkin artikulasiku masih kurang karena masih belajar juga. Yang penting aku tetap terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu selalu. Wareh Kusuma, channel Horror True Story.